Pradik, pendengar setia podcast Getas, selamat datang di episode spesial kali ini. UMKM naik kelas bersama BPOM. Saya Neti akan menemani teman-teman sekalian selama beberapa menit ke depan untuk membahas kisah inspiratif dari pelaku UMKM yang sudah berhasil berkembang pesat bersama dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang. Di era sekarang, UMKM menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, termasuk di Bangka Belitung. Tapi untuk bisa bersaing, UMKM tidak hanya butuh kemasan yang menarik, tetapi juga kualitas dan keamanan yang terjamin. Nah, disinilah BPOM Pangkal Pinang hadir memberikan pendampingan agar UMKM di Bangka Belitung bisa naik kelas. Untuk episode kali ini, kita akan ngobrol dengan tema UMKM naik kelas bersama BPOM, khususnya UMKM di Bangka Belitung. Kita telah mengundang narasumber yang sangat hebat, yang sudah berhasil membangun usahanya di Bangka Belitung, yaitu Ibu Herawati, pemilik UMK Mirando. Halo Ibu, selamat datang di podcast Getas Ibu. Halo Mbak, selamat siang. Iya, siang Bu Ibu. Kita ngobrol santai ya Bu, jadi kita bisa bercerita sedikit lah tentang UMK Mirando. Oh ya teman-teman, UMK Mirando ini adalah usaha minuman jeruk kunci yang sudah terkenal, bisa dibilang sudah ada di pasaran lah, bisa dilihat dari medsos teman-teman semua udah bisa dilihat. Jadi jeruk kunci ini merupakan salah satu buah khas Bangka Belitung yang rasanya asam tapi mantap. Jadi Sepradik, sebelumnya saya mau menceritakan tentang inovasi Balai POM Pangkal Pinang. Itu adalah UMKM pajak. Jadi di sini BPOM Pangkal Pinang membantu UMK yang ada di Bangka Belitung untuk boleh didampingi soal keamanan pangan, mendapatkan izin edar, sampai membantu dalam sertifikasi. Nah itu teman-teman UMKM pajak, semoga bisa berguna untuk masyarakat di Bangka Belitung. Kita awali langsung aja ya. Kita sudah datangkan narasumbernya. Kita akan bertanya-tanya kepada Ibu Herawati. Kita ngobrolnya santai. Jadi masyarakat Bangka Belitung boleh ya bisa mendengar cerita kami ini. Ibu, gimana boleh diceritakan kepada teman-teman Sepradik di sini? Gimana sebenarnya proses awal terbentuknya Mirando ini? Gimana ceritanya? Awal mulanya pertama kali saya melihat bahwa buah jeruk kunci itu banyak sekali tumbuh di Kepulauan Bangka Belitung, tumbuh subur dan mudah dijumpai. Harganya pun relatif terjangkau. Dari situ saya punya ide bahwa jeruk kunci yang tidak mempunyai nilai jual, insya Allah kedepannya mempunyai prospek yang bagus. Tuh. Karena dari ingin terjun langsung menjadi pelaku usaha, saya berkomitmen untuk mengembangkan usaha ini berkat bimbingan dari dinas-dinas terkait, dan alhamdulillah berkat izin Allah juga usaha ini sampai sekarang terus berkembang seperti itu. Dan hasil dari usaha ini pun alhamdulillah saya sudah bisa menyekolahkan anak-anak saya hingga kuliah, yang awalnya memang niat saya ingin membantu perekonomian keluarga. Berarti dimulai dari niat membantu perekonomian keluarga. Betul, iya. Dan melihat kalau buah jeruk kunci itu kayak kurang berharga ya. Iya, dulunya memang masih murah sekali. Belum diolah apapun. Dan banyak kan Bu di Bangka Belitung ini. Banyak sekali. Termasuk buah yang tidak pernah putus, betul. Iya, dan gak berpengaruh musim ya Bu ya. Iya, tidak pernah kenal musim, itu selalu sepanjang harinya itu selalu ada. Cuman harganya sekarang sudah relatif naik turun itu saja. Berarti akhirnya jeruk kunci yang nilainya sebenarnya segini, akhirnya menambah jadi lebih besar lagi ya Bu, dengan diolahnya menjadi minuman. Apa namanya Bu? Minuman jeruk kunci. Iya. Mirando itu dari kata apa sih Bu? Sebenarnya Mirando itu nama anak saya. Oh iya. Mira dan Nando. Sedangkan Mira sendiri anak gadis saya itu kepanjangan dari nama Amir dan Hera, nama saya dan suami. Oh. Jadi nama keluarga lah intinya Mirando itu. Kirain ada hubungan-hubungan dengan jeruk-jeruk itu. Enggak, saya berharap dengan nama keluarga bisa membawa keberkahan, membawa rezeki, itu aja yang awal. Ternyata memang betul bawa rezeki ya Bu ya. Oke, Bu. Jadi selama proses
pendampingan kan ini teman-teman jeruk kunci ini sudah mendapatkan izin edar ya. Ada dua minuman squash Dan ready to drink. dan ready to drink. Nah, itu udah dapat izin edar. Nah, selama pendampingan dan itu didampingi BPOM tentunya, Iya, betul. BPOM Pangkal Pinang. Nah, selama pendampingan itu apa sih yang Ibu rasakan pendampingan dari BPOM ini berguna nggak sih kira-kira Bu, atau ya pendampingannya biasa-biasa aja gitu? Tentunya sangat berguna sekali, Mbak. Berguna sekali. Awal mulanya saya ragu ya, Heeh. bisa nggak ya, tapi berkat dukungan dan selalu didampingin dari mulai awal kita persiapan dokumen di NPWP, kemudian NIB, ada hikmahnya lagi. Dulu kita belum PT, tapi sejak kita didaftarkan untuk register BPOM, kita jadi mempunyai PT persorangan. Oh, PT persorangan itu. Tuh, terus kemudian kita juga dibantu dalam pembuatan registrasi akun perusahaan, terus sampel produknya kan. ya. Setelah itu tahapannya itu kita ke proses sampel produksi, terus label, Label. untuk labelnya juga, sampai akhirnya proses verifikasi. Semuanya itu dibantu dan dibimbing langsung oleh petugas BPOM. Dibantunya itu benar-benar mereka hadir ke sana Bu, atau hanya via chat atau gimana? Enggak, mereka langsung hadir ke rumah. Terus kadang kita juga diadakan pelatihan seperti itu kan, semuanya dikumpulin dengan beberapa para pelaku usaha juga di situ, dari mulai pembuatan akun, pendaftaran registernya itu ya sampai selesai. Itu semuanya gratis loh, Mbak. Dan Semuanya gratis. Iya, Bu. alhamdulillah. Mantap. Mantap. Ya, itu salah satu inovasi UMKM Paca, Bu. Iya. Benar-benar mendampingi UMKM untuk mendapatkan izin edarnya. Iya, saya sempat putus asa tadinya Putus kan. asa, Bu. Iya, maksudnya karena kan kalau udah BPOM itu kita harus pertama memang harus menjaga mutu, ya kan? Menjaga mutu, benar. terus kualitas kita juga itu harus standar keamanan pangannya itu harus benar-benar dijaga. Ya. Pertama Ibu sebelum didampingin itu merasa ribet nggak sih Bu? Ya awalnya ribet, kita ngebayangin lihat dokumen seperti itu, awalnya memang ribet, tapi setelah dijalani kita sedikit-sedikit lah dibantu juga oleh orang dinas, kata pertukungan juga dari dinas Disperindak waktu itu kan. Alhamdulillah semuanya bisa dilalui. Semuanya bisa dilalui. Awalnya yang ready to drink dulu. Selanjutnya baru yang baru tahun kemarin itu baru yang squashnya. Namanya pun jadi berubah. Awalnya sirup, tapi setelah ada pengujian dari BPOM, namanya berubah jadi squash. Oh, jadi squash. Squash itu katanya komposisi dari buah jeruknya kita lebih banyak. Kalau sirup itu kan gulanya lebih banyak. Tapi ini karena kita sari buah jeruknya itu lebih banyak, jadi berubah namanya menjadi squash. Dari hasil uji labnya itu. Ya, berarti tadi benar-benar didampingi kan Bu? Ya, didampingi, nggak dipungut biaya sama sekali tidak ya, Bu, dipungut ya? biaya. Semuanya dengan tulus hati, pihak BPOM dengan sabar, ngeladenin UKM yang banyak riuhnya. Banyak riuhnya dari segi dokumen juga. Iya, dari segi dokumen ada aja alasannya kalau pengen diselesaikan tuh kadang-kadang. Tapi luar biasa kerja BPOM. Petugasnya itu dengan sabar. Iya. Nggak pernah kan Bu minta duit Bu? Sama sekali enggak. Kalau mereka minta duit langsung lapor aja Bu, betul. Kita ada media juga untuk melapor. Bahkan kita kasih oleh-oleh juga nggak mau terimanya. Kan, Bu. Betul, nggak mau. BPOM ini luar biasa. Oke Bu, pelajar terus ya Bu ya. Ya karena memang BPOM ini emang nggak boleh Bu memungut biaya, semuanya gratis kecuali untuk biaya sampel atau yang lain. Oke Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, gimana sih Bu tantangan yang Ibu alami sampai akhirnya Ibu bisa dapat izin edar ini? Tantangan kami yaitu untuk pemenuhan standar keamanan pangan dan menjaga kualitas produk itu. Dokumen-dokumen itu kan semuanya harus serba tercatat. Setiap 6 bulan sekali itu ada pihak dari Balai POM berkunjung ke rumah kami untuk pemeriksaan sarana prasarana, dari mulai dokumen, kualitas produk kita. Nah, itu kadang-kadang kita masih suka ada PR yang harus diselesaikan. Itu kan semuanya dari kesehatan karyawan juga diperiksa. Pembukuan pencatatan, kalau ada retur dari toko itu semuanya harus tercatat dan terdokumentasi. Iya. Itu juga dimonitoring sama dimonitor semuanya, sampai hal-hal sekecil itu, sampai kebersihan alat-alatnya, prasarana semuanya itu memang. Jadi memang produk kita kalau sudah keluar izin edar MD itu memang harus betul-betul dijaga keamanan pangannya dan menjaga kepercayaan konsumen juga tentunya ya. Itu yang paling utama.
Selain dari itu tantangan lainnya Bu, misalnya kayak apa ya, tantangan dari dari sumber dana gitu, misalnya kalau Ibu pengen lebih luas lagi Iya, tentu. jangkauannya, Iya, pasti itu ada ada tantangan. tantangannya ya, Yang paling utama itu di sumber dana, terutama masalah rumah produksi kami. rumah produksi ya. Uh, Pasti semua pelaku usaha tuh mengharapkan kita mempunyai ruang produksi yang lebih sesuai dengan ini ya, apa tuh aturan Aturan yang gitulah, berlaku ya Bu ya. berlaku seperti itu. Oh, Cuman hambatannya yaitu masih di sumber dana, karena rata-rata UMKM itu dananya masih terpakai oleh kebutuhan sehari-hari juga ya. gitu. Oh, Tuh. Tapi insya Allah saya punya tekad mau memperbaiki karena untuk kemajuan usaha juga sih. wadah usaha. Ya, jadi hasil dari pendapatan usaha kita sisihkan, jangan diganggu gugat untuk perbaikan rumah produksi maupun peralatan-peralatan kayak dam-dam kompor itu kan pasti ada rusaknya ya Ada nanti. rusaknya ya, Bu ya. Nah, biar kita nggak susah, jadi harus kita sisihkan dana penyusutan itu gitu. Oh, Untuk dana dipikir. penyusutan istilahnya. Oke Bu, untuk selanjutnya itu bisa nggak Ibu sharing tips dan trik gitu Bu dalam memulai usaha biar pelaku-pelaku usaha di luar sana boleh berani mengambil langkah untuk naik kelas Bu. Jadi kan sebelumnya mereka itu kelasnya belum punya izin edar nih. Iya, Ketika sudah punya izin edar pasti ada kelebihan-kelebihan yang mereka dapatkan. Jadi apa yang bisa Ibu sarankan kepada masyarakat Bangka Belitung nih yang pengen berusaha, kira-kira apa nih tips dari Ibu biar mereka bisa siap berusaha? saran saya sih pertama kali kita harus berkomitmen dulu. Oke, Berkomitmen terhadap produk kita, terhadap usaha kita. Kemudian selain berkomitmen kita juga harus istiqomah, Oke. harus sabar, Harus karena sabar. dalam menjalani bisnis usaha itu pasti ada pasang surutnya ya. Nah itu dibutuhkan kesabaran juga. Harus percaya diri juga dalam menghadapi konsumen, harus Iya. percaya diri juga kita dalam mengelola keuangan kita, seperti itu. Dan hasilnya pun alhamdulillah, kalau teman-teman mau naik kelas harus bisa keluar dari zona nyaman. Oke, zona nyaman ya. Zona Bu, ya. nyaman ya. Harus bisa merubah, terutama dari diri kita Dari sendiri. diri sendiri. Apa kita keluar dari zona nyaman, kita mau berubah, kita harus bisa berkomitmen, istiqomah juga. Insya Allah nanti produk yang akan berbicara Ada dari jalannya hasil. ya, Bu, Iya, ada rezekinya ya. betul. Kalau produk sudah naik kelas kan otomatis, kalau apalagi sudah BPOM ya, Iya. jadi menambah kepercayaan juga terhadap konsumen. Terus kita kan pasti itu dalam penjualan pasti ada kompetitor. Iya. Jadi salah satu keunggulannya kalau legalitas kita sudah terpenuhi. Berarti kita bisa kelasnya lebih tinggi daripada yang bisa belum lebih punya ya, Bu. meluas lagi lah jangkauan untuk Jangkauannya pemasarannya. bisa sampai ke seluruh Iya, Indonesia. betul. Gitu ya, Bu. Berarti tipsnya tadi komitmen, istiqomah, sama yang terakhir itu apa ya, Bu ya? Percaya diri. Percaya diri ya, Iya. teman-teman ya. Dan tentunya juga kan membawa nama reputasi brand kita sendiri ya. Kalau legalitas kita semuanya sudah terpenuhi. Sudah penuhi gitu. Jadi kepercayaan masyarakat juga untuk beli produknya. Iya, semakin itu juga yakin. Semakin yakin Iya. kan, semakin tinggi. Karena bahwa produk kalau sudah berbadan POM itu kan sudah terjamin bahwa ini Sudah tidak aman, berbahaya bagi tidak kesehatan. berbahaya bagi Gitu. kesehatan. Betul. Intinya itu. Intinya itu. Oke. Berarti nih tipsnya berarti komitmen tadi, Bu. Komitmen Sebenarnya memang. mungkin banyak ya Bu yang di Bangka Iya. Belitung ini potensi-potensi yang bisa berkembang lebih jauh gitu. Betul. Iya. Tapi tinggal sekarang si orangnya mau berkomitmen atau enggak. Keluar dari zona nyaman, intinya Keluar itu. dari zona nyaman, benar. Karena semuanya bisa kalau kita mau berusaha kan. Betul. Seperti itu, Mbak. Oke, tentunya BPOM berkomitmen mendukung UMKM untuk semua UMKM mampu menghasilkan produk yang aman, bermutu, dan memiliki daya saing di pasar lokal maupun global. Kisah Ibu Herawati bersama Mirando tadi adalah salah satu contoh bagaimana kolaborasi antara UMKM dan BPOM bisa menciptakan perubahan besar. Sobat UMKM, jangan ragu untuk memanfaatkan program-program pendampingan dari UMKM Pajak dengan produk yang aman, berkualitas, dan bersertifikasi. UMKM Babel siap naik kelas. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengar episode kali ini. Terima kasih juga untuk Ibu Herawati. Sama-sama, Mbak. Sukses terus untuk Mirando. Amin. Semoga Terima bisa kasih. jangkauannya lebih luas lagi. Amin. Nanti saya mau beli deh, Bu. Oh ya, terima kasih. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Jangan lupa share ya teman-teman, agar sebanyak yang lebih tahu tentang
tips sukses UMKM dan bisa lebih mampu lagi menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Boleh. Terima kasih, selamat jumpa. Dadah.